Halo pemirsa, langsung dari studio ADI Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, industri kendaraan listrik dinilai berpotensi menjadi sektor unggulan, namun perjalanan menuju kesiapan menyeluruh dari infrastruktur hingga pasar memerlukan pengawasan dari pemerintah agar seluruh elemen penting dapat mendukung potensi besar tersebut. Wakil Komite Tetap Bidang Hulu dan Petrokimia Kamar Dagang Indonesia Ahmad Wijaya menilai peta jalan kendaraan listrik masih panjang dan berpotensi besar menjadi industri besar. Namun untuk 2021 ini masih belum berdampak besar ke industri, pasalnya untuk pengembangan industri kendaraan listrik perlu persiapan yang memakan waktu lama. Ahmad mencontohkan untuk industri baterai kendaraan listrik memerlukan waktu setidaknya 2 tahun untuk pengembangan industrinya. Begitu pula di sektor industri pembangunan kendaraannya. Perusahaan kendaraan besar pun membutuhkan waktu untuk mematangkan persiapan. Dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur juga perlu digalakan pemerintah agar kendaraan listrik siap di pasar nasional. Ahmad memprediksi lingkup industri dan penggunaan kendaraan listrik baru akan bisa menunjukkan hasilnya pada 2030. Kayaknya mobil listrik masih jauh banget ya kita kalau berbicara. Jadi persiapan boleh, tapi menuju ke 2030 baru kita mungkin siap baru berbicara. Sekarang kan infra di dalam untuk pengembangan industri baterainya aja kan perlu 2 tahun ke depan. Kemudian kita punya processing hulu secara aluminium, secara bekal bahan bakunya kan juga masih dalam proses kan. Jadi saya pikir untuk 2030 baru kita bicara lah. Sekarang kalau 5 tahun ke depan mungkin kita masih terlalu cepat. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, kendaraan listrik siap dongkrak industri otomotif Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan 2 orang narasumber melalui via Zoom. Kita akan coba sapa satu-satu. Kita akan coba sapa terlebih dahulu Bapak Fitra Eri, praktisi otomotif. Selamat pagi Pak Fitra, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Baik, terima kasih. Kabar baik juga Pak Fitra, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dan selanjutnya ada Bapak Berli Martawardaya yang merupakan Direktur Riset Indef. Pak Berli, apa kabar? Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih Pak Berli sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik, Bapak-Bapak, kendaraan listrik siap dongkrak industri otomotif Indonesia. Dan tadi pun juga sudah disampaikan oleh Apindo, ini prosesnya masih akan berlangsung lama ke depannya. Paling tidak di talk show kali ini kita akan coba lihat seberapa besar potensinya terhadap investasi Indonesia. Yang pertama saya ke Pak Fitra terlebih dahulu. Sebelum kita membahas terkait dengan kendaraan listrik, Pak Fitra, bagaimana Anda melihat dinamika industri otomotif dalam beberapa waktu terakhir, terutama di tengah pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi industri otomotif adalah satu yang paling terpukul dengan adanya pandemi. Bahkan di awal-awal pandemi itu penjualan sempat turun sampai 90% saya dengar. Dan setelah direkap selama 1 tahun kita pandemi, terjadi penurunan sekitar 50% penjualan kendaraan di tanah air, kendaraan roda 4 ya, saya dapat datanya. Jadi biasanya itu di 1,1 sampai 1,2 juta unit per tahun, tapi di 2020 itu kita hanya mencatat 600.000 unit. Yang memang itu wajar karena pada saat pandemi orang cenderung untuk menunda pembelian atau daya beli juga menurun, dan mobil termasuk adalah barang mewah yang mungkin itu jadi pilihan kesekian orang untuk membelanjakan uangnya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut sudah memiliki kendaraan tersebut, kendaraan sebelumnya, mereka lebih cenderung untuk menyimpan sambil melihat kapan pandemi ini berakhir, dan itu pada ujungnya berakibat pada berkurangnya penjualan mobil baru di Indonesia. Dan usaha yang dilakukan oleh para manufacturer akhirnya berpindah dari menjual mobil baru menjadi merawat mobil baru yang menjadi ujung tombak dari bisnis mereka. Artinya after sale service sekarang menduduki porsi yang lebih besar ketimbang profit dari penjualan mobil. Tapi
sedikit demi sedikit makin pulih, tapi tentunya butuh waktu yang agak lama untuk pulih lagi sampai ke level di 2019. Baik, Pak Berli dari Riset Indef, Pak, bagaimana Anda melihat kontribusi dari industri otomotif terhadap ekonomi Indonesia? Ya, kalau saya spesifik belum pernah, tapi secara umum kami menganalisa sektor manufaktur, memang sektor manufaktur termasuk yang lebih sektor otomotif memiliki dampak multiplier yang cukup luas ya, karena produksinya juga melibatkan para produsen lokal ya, termasuk yang agak kecil ya, termasuk kemudian setelah terjual juga ada produk perawatan punai jual dan ya sampai ke bengkel-bengkel kecil ya. Jadi termasuk industri yang cukup besar dampaknya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya balik lagi ke Pak Fitra terkait dengan kendaraan listrik ini. Dalam beberapa waktu terakhir ini gaungnya cukup besar, Pak Fitra, terutama juga dengan Indonesia dengan sumber daya alamnya, kemudian juga nikel berpotensi juga untuk memproduksi dari sisi baterai begitu. Tapi secara keseluruhan, Pak Fitra, bagaimana Anda melihat kendaraan listrik ini, daya dongkraknya terhadap industri otomotif secara nasional? Kalau dalam jangka waktu dekat mungkin belum bisa membantu terlalu banyak ya, karena mobil listrik sendiri itu teknologi yang masih relatif baru, kemudian karena baterai itu juga masih sangat mahal sehingga mobilnya juga masih relatif mahal dibandingkan mobil lain yang bermesin konvensional. Mungkin mobil listrik belum akan bisa menyumbang penjualan terlalu banyak untuk penjualan mobil di Indonesia, tapi ini adalah tren yang merupakan keniscayaan, sesuatu yang pasti akan terjadi, yang memang ada pandemi atau tidak itu akan tetap terjadi mobil listrik itu. Tapi apakah bisa mendongkrak penjualan? Saya yakin walaupun tidak ada pandemi, mobil listrik ini juga masih susah untuk mendongkrak penjualan dalam 1-2 tahun ke depan. Tapi mobil listrik ini akselerasinya akan sangat cepat. Mungkin juga dipercepat lagi dengan regulasi yang sudah diterapkan di negara maju, sehingga kita di 2022-2023 kita akan melihat perkembangan mobil listrik bukan hanya di dunia tapi di Indonesia yang mungkin di luar bayangan kita, karena di 2020 aja kita tidak menyangka ternyata sudah ada 5 atau 6 model pilihan di tanah air untuk mobil listrik yang sebelumnya kita pikir itu akan lama. Dan seiring dengan perusahaan-perusahaan besar menginvestasikan resource-nya itu untuk mobil listrik, kami yakin bahwa perkembangan mobil listrik ini akan terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Baik. Pak Berli, bagaimana pandangan Anda, Pak, terkait dengan kendaraan listrik dampaknya bagi industri otomotif Indonesia secara keseluruhan, meskipun tadi Pak Fitra mengatakan ini prosesnya masih cukup panjang, paling tidak kita bisa melihat potensi dan juga proyeksinya, Pak Berli? Ya, jadi betul, istilah yang tepat adalah kendaraan listrik ya, EV, bukan hanya mobil tapi juga motor dan termasuk juga sepeda dan skuter ya. Jadi dia memperluas jangkauan yang tadinya kita hanya mobil dan motor. Mungkin sedikit 1-2 menit kenapa penting dan game changer ya, karena sebagai salah satu impor terbesar Indonesia itu adalah impor migas. Impor migas kita di 2019 itu $21 miliar ya, bahkan di masa pandemi pun masih $14 miliar ya, berarti turun sepertiga ya, karena orang mengurangi ke kantor dan bepergian. Tapi itu masih angka yang besar ya, sehingga harus dibiayai ya. Kita harus mengekspor atau dapat investasi lain untuk menutupi biaya impor migas tadi yang cukup besar. Komponennya adalah untuk kendaraan ataupun BBM. Belum bicara untuk polusi dan emisi CO2 ya. Jadi
dengan kendaraan listrik itu banyak tadi ya bikin rupiah bisa lebih stabil, impor lebih kurang dan dan polusi juga berkurang. Gitu. Baik, efek ketika dari kendaraan listrik ini mulai diterapkan dan jumlahnya sudah mulai maksimal di Indonesia. Menarik Pak Fitra dan Pak Berli, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas dari sisi proses yang cukup panjang yang sudah kita bahas dan sudah disampaikan oleh Apindo tadi. Persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan, apakah dari sisi infrastruktur, kemudian juga kesiapan dari pelaku industri juga seperti apa untuk beralih dari kondisi memproduksi kendaraan yang normal sampai saat ini, kemudian beralih kepada kendaraan listrik. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.